Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan peta materi dan soal untuk materi dinamika rotasi. Materi ini disajikan untuk memudahkan mengingat kembali materinya yang sudah dipelajari sehingga memudahkan menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan peta materi dinamika rotasi. Dinamika rotasi materinya dapat saya petakan menjadi yang pertama yaitu momen gaya atau torsi, asik kali gaya, dengan gaya tegak lurus ke poros, antus sumber rotasi, lihat dengan elasto sama dengan F cross R, ingat perkalian silang F R sin theta, nanti bisa disediakan hubungan dengan percepatan tersebut, tau sama dengan I kali alfa. Momen inersia, untuk massa diskret, I sama dengan sigma MR kuadrat, untuk massa kontinu I sama dengan integral R kuadrat dm, teori fungsi sejajar, momen inersia pusat massa sama dengan MD kuadrat, kemudian energi kinetik gerak rotasi, Eka sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalau menggelinding nanti gabungan antara energi kinetik translasi tambah dengan energi kinetik gerak rotasi. Demikian pula nanti dalam energi mekanik, energi kinetiknya untuk benda menggelinding ada translasi dan rotasi. Selanjutnya yaitu momentum sudut yang baris kedua dari bawah juga merupakan besaran vektor L sama dengan momentum linear cross vektor posisi. Nah, sederhanakan jadilah momentum sudut I kali omega. Nah, perlu diperhatikan nanti di sini I-nya dalam kilogram meter kuadrat, omega-nya harus radian per skor. Terakhir yaitu hukum kekalian momentum sudut I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 aksen tambah omega 1 aksen tambah I2 aksen kali omega 2 aksen. Nah, dalam hal ini nanti juga diperhatikan arah gerakan. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan melihat soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang momen gaya. Bila gaya dalam sistem banyak, maka momen gayanya yaitu sigma tau sama dengan sigma F kali R. Tapi ingat perjanjian bahwa momen searah jarum jam itu positif, berlawanan negatif. Dibalik, tidak jadi masalah, yang penting konsisten dalam kisaran hasilnya adalah sama. Kita lihat nomor 1, berapa momen gaya yang porosnya di A atau B. Jadi kita lihat ke atas, momen gaya dengan poros di A, itu A, sama dengan, nah, F1 tarik ke A searah jarum jam, F2 tarik ke A berlawanan jarum jam, F3 tarik ke A searah jarum jam. Sehingga hitungan ras itu A sama dengan 40 kali 2 ditambah 40 4 kali min 50 ditambah 8 kali 60. Sedangkan diperoleh hasilnya momen gaya dengan porsi A 360 Nm. Artinya bahwa rotasinya searah jarum jam. Lihat yang B, tau B momen gaya dengan porsi B dari F1 ke B berlawanan jarum jam, F2 tarik ke B putaran searah jarum jam, F3 tepat di B jaraknya 0. Sehingga tau B sama dengan min 40 kali 6 ditambah 50 kali 4 tambah 60 kali 4. Sedangkan diperoleh hasilnya min 40 Nm. Artinya momen gaya di B itu 40 Nm. Putarannya berlawanan jarum jam. Nomor 2, sama porsinya kan di titik A dan B, tapi di sini gayanya ada yang bentuk sudut. Beda dengan nomor 1, semua gayanya sudah tegak lurus ke poros atau sumber rotasi. Jadi langkah yang kita ambil yaitu menguraikan F3, jadi komponen tegaknya itu F3 sin 30, yang mendatarnya yaitu F3 cos 30. Jadi itu A menjadi, nah, dari F1 ke A
searah jarum jam, N2 berlawanan jarum jam, komponen F3 searah jarum jam. Sehingga yang kanan bawah, to A sama dengan 50 kali 2, min 60 kali 4, tambah 100 sin 30 kali 7. Sedangkan diinfokan bahwa di gaya dengan porsi A itu 210 Nm. Artinya arah rotasinya searah jarum jam. Kemudian pula di B, to B baris kedua dari bawah, yang kanan, yaitu to B, tarik F1 ke B, searah jarum jam, kemudian F2 tepat di B jadi jaraknya 0, kemudian komponen F3, tarik ke B, searah jarum jam, sehingga to B sama min 50 kali 2 ditambah 60 kali 0 tambah 100 sin 30 kali 3. Misalkan diperoleh hasilnya momen garis B 50 Nm. Sehingga nanti karena di sini positif berarti perputarannya ke arah jarum jam. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik dilanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang momen inersia. Perhatikan sistem benar berikut. Berapa besar momen inersia bila sistem berotasi? Yang pertama terhadap sumbu X, B terhadap sumbu Y. Perhatikan karena atas jawab, ingat momen inersia I sama dengan sigma mr kuadrat. Tinggal menjumlahkan AC ke massa dengan jarak kuadrat ke poros atau sumbu rotasi. Sehingga diperoleh dengan poros sumbu X, IX sama dengan 8 kali 3 kuadrat, tambah 4 kali 2 kuadrat, tambah 15 kali 2 kuadrat, tambah 12 kali 2 kuadrat. Sederhanakan diperoleh hasilnya yaitu momen inersia dengan poros sumbu X 196 kg meter kuadrat. Nomor B dengan poros sumbu Y, lihat yang kanan bawah, Y sama dengan semua nanti jarak benda dihitung terhadap sumbu Y. Sehingga Y sama dengan 8 kali 2 kuadrat, tambah 4 kali 4 kuadrat, tambah 15 kali 3 kuadrat, tambah 12 kali 2 kuadrat. Sedangkan diperoleh momen inersia dengan poros sumbu Y yaitu 279 kg meter kuadrat. Ingat jarak di sini semuanya bernilai positif. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan sebuah silinder pejal massa 300 kg, jarak 50 cm. Bila silinder menggelinding pada bidang datar dengan membuat 360 rpm, berapa besar energi kinetik silinder pejal tersebut? Ingat, EK sama dengan setengah mp kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Karena menggelinding, energi kinetiknya terdiri atas energi translasi dan energi kinetik rotasi. Dari data yang ada, omega sama dengan 360 putaran per 60 sekon kali 2 pi radian sama dengan 12 pi radian. Lihat yang kanan tengah, pi sama dengan omega kali R, 12 pi radian kali 0,5 hasil 6 pi meter per sekon. Ingat, untuk silinder pejal, momen inersianya I sama dengan setengah mr kuadrat. Masuk angkanya? Setengah kali 300 kali 0,5 kuadrat sama dengan 37,5 kg meter kuadrat. Baru masukkan kembali ke rumus yang di atas. EK sama dengan setengah mp kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Masukkan angkanya. Baris ketiga dari bawah. Setengah kali 300, 6 pi kuadrat tambah setengah 37,5 kali 12 kuadrat. Sedangkan boleh bahwa energi kinetik silinder pejal menggelinding yaitu 8100 pi kuadrat joule. Jadi bila dia tersulit, jadi sebaiknya tulis dulu rumusnya, variabel apa yang belum ada, cari baru kembali ke rumus aslinya. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan. Sebuah silinder pejal massa 200 kg, jari-jari 50 cm menggelinding pada bidang miring kasar dengan ketinggian 3,2 meter seperti pada gambar. Ditanyakan berapa kecepatan silinder saat akan tiba di tanah. Kemudian berapa percepatan silinder bila koefisien gesekan 0,2 G 10 meter per sekon kuadrat. Jadi diketahui data yang ada M 200 kg, R 0,5 meter, H1 3,2, P1 sama 0 karena jatuh bebas, A2 sama dengan 0 karena sampai tanah. Ditanyakan P2 nya berapa, percepatannya berapa dengan koefisien gesekan 0,2. Jawab nomor A. Ingat, diterapkan di sini hukum kekalian energi mekanik. EK1 tambah HP1 sama dengan EK2 tambah HP2.
sama dengan, karena jalur bebas, IK1-nya 0. 0 sama dengan 0 tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah setengah I omega kuadrat plus 0. Karena sampai tanah IP2-nya 0. Sedangkan di pola baris keempat dari bawah, MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah, ingat untuk sinar fajar, momen inersianya adalah setengah MR kuadrat. Sehingga tambah setengah kali setengah MR kuadrat, ingat omega itu Pi per R kali Pi2 per R dikuadratkan. Sedangkan di pola setengah Pi kuadrat tambah seperempat Pi2 kuadrat. Sedangkan baris ketiga 10 kali 32 sama dengan 3 per 4 Pi2 kuadrat. Atau Pi2 sama dengan akar 256 per 3, aslinya 16 per 3 akar 3 meter per sekon. Nomor B, untuk memperoleh percepatan, ingat tau sama dengan F kali R sama dengan I kali alfa. Nah, di sini yang luar begini adalah gesekan FK kali R sama dengan I A per R. Ingat, gaya gesekan adalah koefisien gesekan kali gaya normal. Sehingga diperoleh yang kanan bawah 0,2 kali M kali 10 3 per 5 kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali A per R. Coret R-nya. Diperoleh 1,2 sama dengan 0,5 A. Sehingga A-nya sama dengan 2,14 meter per sekon kuadrat. Jadi begitu adik tersulit, mari simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik dilanjutkan soal berikut. Sebuah bola pejal massa 300 kg, jari-jari 50 cm. Bila sumbu rotasi di salah satu tepi bola sejajar dengan diameternya seperti gambar dan buat 240 rpm, berapa besar momentum sudut bola tersebut? Jawab, ingat L sama dengan I kali omega. Kalau bola pejal, I-nya adalah 2 per 5 MR kuadrat, sedangkan karena porosnya di salah satu tepi, maka nanti I-nya yaitu IC plus MD kuadrat. Kita mulai dari untuk boleh omega dulu. Omega sama dengan 240 putaran per 60 kali 2 pi radian per putaran, karena harus dalam radian. Hasilnya 28 pi radian per sekon. I-nya masukkan sesuai dengan tadi. Ingat untuk bola pejal 2/5 ml kuadrat ditambah mr kuadrat tambah mr kuadrat sama dengan 7/5 mr kuadrat. Masuk angkanya baris ketiga, I sama dengan 7/5 kali 300. 0,5 kuadrat sama dengan 105 kg meter kuadrat. 3 L sama dengan I kali omega. Masukkan I-nya 105 kali 8 pi radian per sekon, diperoleh momentum sudutnya 840 pi kg meter kuadrat per sekon. Jadi begitu adik tersulit, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik lanjutkan. Soal berikut, dua piringan seperti pada gambar sedang berotasi. Berapakah kecepatan sudut kedua piringan setelah digabung? A. Piringan yang kedua searah gerakan piringan pertama. B. Piringan kedua bergerak berlawanan dengan arah gerakan piringan pertama. Dari data yang ada, di sini kita gunakan hukum kekekalan momentum. Karena setelah akhir dia bersama, berarti kecepatan sudut ini sama. Lihat A kanan atas, dan hukum kekekalan momentum sudut, I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 aksen omega 1 aksen tambah I2 aksen kali omega 2 aksen. Masukkan angkanya. 1,2 kali 10 ditambah 0,8 kali 20 karena arahnya posisinya searah. Sama dengan 1,2 tambah 0,8 kali omega aksen. Sedangkan 12 tambah 16 sama dengan 2 omega aksen. Sehingga omega aksen sama dengan 28 per 2 sama dengan 14 radian per sekon. Nomor B, karena berlawan arah, dia bertanda negatif untuk piringan yang kedua. Ingat, momentum sudut besaran vektor. Nomor B, baris kedua dari bawah. 1,2 kali 10 min 0,8 kali 20 sama dengan 1,2 tambah 0,8 kali omega aksen, sedangkan diperoleh bahwa omega aksen sama dengan min 2 radian per sekon. Min menunjukkan bahwa arah gerakan akhir yaitu berlawanan dengan arah semula. Nah, itulah adik-adik yang saya bisa berikan mengenai pemateri soal mengenai dinamika rotasi. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa pula like, komen, dan subscribe. Dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.